Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Eka dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tata nama alkanol atau alkohol. Nah, ini merupakan senyawa turunan alkana yang pertama yang akan kita bahas dari 7 senyawa turunan alkana yang ada. Nah, untuk tata nama alkanol atau alkohol ini kita harus tahu terlebih dahulu atau ingat lagi bahwa gugus fungsi dari alkohol ini adalah OH. Ya, gugus fungsi dari alkohol ini adalah OH. Nah, untuk tata nama alkohol itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, nama IUPAC. Ya, ada nama IUPAC dan ada nama lasim. Yang pertama akan kita bahas adalah nama IUPAC. Jadi penamaan alkohol ini atau alkanol ini kalau secara IUPAC itu sebenarnya hampir sama dengan penamaan pada alkana. Hanya saja akhiran A pada alkana namanya itu diganti dengan ol. Jadi misalnya kita punya pentana itu akan menjadi pentanol. Seperti itu. Kita langsung masuk saja pada contoh. Misalnya kita punya senyawa ini. Jadi di sini muncul ya gugus fungsinya OH. Nah, kalau ada OH begini berarti ini adalah senyawa turunan alkana yaitu alkohol. Nah, penamaannya yang pertama kita tentukan rantai induk seperti biasa. Kita tentukan rantai induk, tapi karena ini rantai lurus, maka rantai induknya lurus saja, ya. OH tidak termasuk pada rantai induk, tapi dia juga bukan merupakan cabang. Ini gugus fungsi ya. Ini gugus fungsi. Selanjutnya penomorannya, kita beri nomor, penomorannya harus yang paling dekat dengan gugus fungsi. Jadi yang paling dekat dengan gugus fungsi itu yang mendapat nomor paling kecil. Berarti kita mulai dari sini. Ya, karena gugus fungsinya ada pada atom C nomor 1, maka kita tulis 1. Kemudian atom C ada 3, 1, 2, 3, berarti dia propana. Tapi karena dia alkohol menjadi propanol. Seperti itu. Ya, mudah kan? Nah, selanjutnya bagaimana kalau rantai itu mempunyai cabang? Ya, misalnya kita punya seperti ini rantainya, maka seperti di awal tadi kita tentukan dulu rantai induknya. Ini sama-sama 4, 1, 2, 3, 4, mau ke bawah juga 1, 2, 3, 4. Jadi kita ambil saja lurus sebagai rantai induk. Ingat, rantai induk adalah rantai terpanjang ya. Nah, selanjutnya kita mau beri nomor. Ingat yang paling dekat dengan gugus fungsi. Kalau dari sini 1, 2, 3. Kalau dari sini 1, 2, berarti penomorannya dari sini supaya gugus fungsinya mendapat nomor yang lebih kecil. Nah, penamaannya kita mulai dari cabang. Ini bukan cabang ya, ini gugus fungsi. Jadi cabangnya hanya 1 yaitu metil. Metilnya melekat pada atom C nomor 3. Jadi 3 metil. Kemudian gugus fungsinya melekat pada atom C nomor 2. Jadi 2. Selanjutnya ada 4 atom C, rantai induknya 1, 2, 3, 4, maka namanya adalah butanol. Ya, bisa ya, ini sangat mudah. Nah, untuk cabang-cabang yang lain itu sama saja. Kalau misalnya dia ada 2 cabang metil, maka kita bisa singkat menjadi dimetil. Misalnya 2,3 dimetil kayak gitu. Kalau ada juga cabang etil, berarti etil harus ditulis lebih dahulu kemudian metil. Jadi keseluruhannya hampir sama dengan penamaan alkana. Ya, kalau ada yang lupa tentang bagaimana tata nama senyawa alkana, itu bisa juga dilihat di video ibu. Ada juga ibu tampilkan tentang tata nama senyawa alkana.
Ya, ini untuk nama IUPAC. Jadi seperti ini saja dia untuk yang IUPAC. Nah, berikutnya kita lanjut ke tata nama menurut nama lazim. Yang kedua itu adalah nama lazim. Ya, untuk nama lazim ini dia seperti ini. Jadi R itu kita akan beri nama alkil, kemudian ini alkohol. Nah, misalnya seperti ini, kita punya CH3OH. Maka ini bukan lagi kita namakan pentana, etana, propana, bukan seperti itu, tapi alkil, yaitu metil, etil, propil, butil gitu. CH3 itu adalah metil, ya kan? Maka ini namanya metil alkohol. Ya, jadi penamaannya bukan lagi propana, metana atau propanol, butanol, bukan seperti itu, tapi metil, etil, propil, butil kayak gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, misalnya kita punya lagi seperti ini, CH3, CH2, CH2OH. Nah, maka ini apa nih? C-nya 3, hanya 7, berarti dia adalah propil, maka namanya propil alkohol. Ya, kemudian juga misalnya kita punya seperti ini. Jadi terbagi ini ya. Ini C-nya ada 1, 2, 3, 4. C4. C4 itu kan harusnya butil, ya. C4 itu harusnya butil, tapi dia dikatakan butil kalau rantainya lurus seperti ini, berturut-turut C4. Tapi karena ini bercabang, C4-nya ada cabangnya, maka ini namanya isobutil. Ya, kalau dia lurus rantainya itu namanya butil, tapi karena dia bercabang itu namanya isobutil. Di sini pasang alkohol. Seperti itu. Begitu juga kalau misalnya dapat CH3, CH2OH. Ya. Ini C2H5, itu adalah etil, iya kan? Maka di sini etil alkohol. Nah. Jadi secara garis besar dia seperti ini. Nah, untuk butil sendiri dia mungkin bisa muncul seperti ini lagi. Bisa muncul seperti itu. Ya. 4C-nya, perhatikan. Ini 4C-nya 1, 2, 3, 4, tapi posisinya seperti ini. Cabangnya ada 2, di atas dan di bawah. Ini namanya ters butil. Ya, jadi ini namanya ters butil. Sorry, tidak pakai tanda itu, ters butil. Oke, jadi kalau dia satu cabangnya di atas, cuma satu cabangnya. Kalau dia rantai lurus, dia butil. Kalau dia ada cabangnya 1, dia isobutil. Kalau dia ada cabangnya 2, seperti ini, dia ters butil. Gitu. Jadi ini untuk nama lazim. Jadi nama lazimnya tidak pakai pentanol, etanol, tapi pakai alkil, metil, etil, propil, butil. Seperti itu. Ya, bisa ya? Jadi ini untuk tata nama senyawa alkohol, baik nama IUPAC-nya maupun nama lazimnya. Ya, demikian pembelajaran kita untuk tata nama alkohol atau alkanol. Kiranya bisa dimengerti, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.